中的光点燃了梦魇，站在天边俯瞰着世界无边无边。 Halo semuanya. Selamat datang di channel hiburan netizen. Tanpa banyak kata-kata, demi menghemat kuota, segera kita lanjutkan part berikutnya dari anime Donghua Battle Through the Heavens. Pada awal episode diceritakan, setelah mengalami kematian untuk yang ke-100 kalinya, pemandangan di depan Xiao Yan kembali berubah. Saat ini Xiao Yan berubah menjadi anak berusia 5 tahun, dan beberapa kenangan samar muncul di benaknya. Ayahnya mencari nafkah merumput sedangkan ibunya bekerja sebagai buruh. Keluarganya gak bisa dianggap kaya atau miskin, dan masih ada daging untuk dimakan. Xiao Yan gak pernah kelaparan sejak dia masih kecil dan sejak Xiao Yan tumbuh dewasa. Dia mewarisi penggembalaan ayahnya, lalu bertemu dengan orang tercinta, nikah, membesarkan anak terus tua mati dengan damai. Inilah kehidupan fana, mesti singkat dan biasa saja, tapi setidaknya itu gak menyedihkan. Waktu 100 tahun seperti kilatan cahaya, mesti singkat tapi tampak lebih nyata, sedangkan kehidupan yang saat ini sangat rumit, sama seperti kematian. Xiao Yan sudah hidup selama ratusan generasi, dia telah menjadi kaisar yang fana dan pengungsi yang malang. Dan dia telah merasakan sebuah penderitaan serta cita rasa sebuah kehidupan. Apa itu dewa? Apa itu manusia? Apa artinya kehidupan? Gagasan Xiao Yan terus-menerus dirasakan dalam siklus kehidupannya yang panjang. Xiao Yan sudah mengalami kelahiran dan akhir kehidupan, merasakan kemuliaan dan kekuasaan sang dewa tertinggi, dan juga mengalami kesulitan untuk berusaha menjadi yang terbaik. Tentu saja semua penderitaan di dunia yang pasang surut ini ada di hati Xiao Yan. Setelah merasakan semua ini, Xiao Yan menunjukkan senyum pahit. Sebagai seorang dewa pertempuran meskipun dia belum menembus dewa keabadian, bahkan dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan sudah bisa menjadi pencipta sebagian besar bintang. Dia sudah sepenuhnya mampu menciptakan bintangnya sendiri, dan bahkan selama Xiao Yan bersedia menuangkan waktu, dia bahkan dapat membuat galaksi atau luang yang sangat luas, bahkan lebih besar dari benua Dudi. Ini adalah kemampuan yang dimiliki Xiao Yan sekarang, ternyata tanpa sadar Xiao Yan sudah berjalan sejauh ini. Xiao Yan pun menghela nafas, dan dia sepertinya selalu merasa dia tidak cukup kuat, itu karena selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya yang terus muncul. Jadi Xiao Yan tidak punya pilihan selain terus bergerak maju. Perasaan ini terlalu jelas baginya, karena ia telah berlatih sampai sejauh ini, ketika melihat ke belakang seperti mimpi yang sangat panjang. Rasanya Xiao Yan seperti baru saja menjadi sosok yang sedang berbaring di belakang Xiao Fu Menxia di kota Wutan. Sebagai orang yang gak tentu arah, karena hilangnya semangat juang yang gak bisa dijelaskan. Tapi Xiao Yan sudah melangkah sampai di sini, sang ayah dan kedua saudara Xiao Yan terlihat sedang menangis karena atas kepergian Xiao Yan. Bahkan semakin kuat kemampuannya, Xiao Yan menjadi semakin kesepian. Keberadaan Xiao Yan seperti abadi, tetapi waktu adalah sungai yang panjang, dan itu akan mengambil segalanya. Kehidupan Xiao Yan hanyalah sebutir pasir yang mengapung di sungai. Ketika hilang ke dalam air, itu akan hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Lalu jika menjadi keabadian, itu akan memiliki keinginan hidup tanpa ada akhirnya. Selama dunia sensi berdiri, tiap kaisar keabadian akan ditulis ke dalam golongannya tersendiri. Dan ini adalah kehidupan yang kekal. Tapi Xiao Yan masih merasa takut, karena antara kematian dan kelahiran kembali, Xiao Yan hidup di dunia yang berbeda. Dibandingkan dengan kematian, berpisah dan melupakan adalah hal yang paling menakutkan di pikirannya. Jauh di dalam lubuk hati Xiao Yan, ia tidak ingin menjadi seorang keabadian, dan bahkan sekarang dia sepertinya berhenti sejenak untuk menemani teman dan kekasihnya dalam jarak tertentu. Ah, apa gunanya hidup yang kekal, jika di belakang semua rekanku juga memiliki kesepian yang gak ada habisnya,
Apakah ini yang aku pahami sebagai keabadian? Gumam Xiao Yan dengan kesedihan di matanya. Mengambang di sungai waktu yang panjang, Xiao Yan lebih baik menghilang di sungai ini. Setelah munculnya ingatan singkat itu. Tapi dalam pengaturan ini, tiap kali hidupnya berakhir, selalu ada keengganan, dan semua orang akan pergi dengan harapan dan menghilang selamanya. Mungkin di mata manusia biasa, ini adalah keengganan dan kesedihan, karena mereka belum mengalami kesepian yang ditimbulkan dalam waktu yang lama. Tapi di mata para kaisar keabadian, penyesalan adalah arti yang sebenarnya dari kebahagiaan. Karena apa artinya hidup yang sebenarnya? Dengan pemikiran di benak Xiao Yan, pemandangan yang berubah cepat dalam sekedip mata. Pada saat ini ada kerumunan manusia di sekitarnya, dengan sosok Xiao Yan yang berdiri di tengah pasar, dan ketika melihat lingkungan yang dikenalnya, Xiao Yan menunjukkan sedikit senyuman. Aliran manusia yang gak ada habisnya ini melewati Xiao Yan, dan mereka memberi tatapan aneh ketika melewati Xiao Yan yang masih berdiri gak bergerak. Pada saat ini, ada kerumunan manusia di sekitarnya, dengan sosok Xiao Yan yang berdiri di pasar. Ketika melihat lingkungan yang sudah dikenalnya, Xiao Yan menunjukkan sedikit senyuman. Aliran manusia yang gak ada habisnya ini melewati Xiao Yan, dan mereka memiliki tatapan aneh ketika mereka memandang Xiao Yan yang masih berdiri tanpa gerak. Namun kemudian Xiao Yan pun menoleh ke samping dan ada sebuah sekte tidak jauh dari sana, dengan kata Xiaofu tertulis di atasnya. Tentu saja ini adalah kota Wutan. Saat ini langkah kaki Xiao Yan berhenti di luar rumah Xiaowao. Dia tidak masuk, tetapi berdiri di luar rumah sambil melihat ke atas. Setelah itu ada seorang anak laki-laki dan perempuan dengan wajah serta pakai yang mirip, lalu kedua anak itu saling berpegangan tangan sambil tersenyum bahagia. Detik berikutnya kedua bocah itu berlari melewati Xiao Yan untuk menuju ke gunung yang ada di belakang. Dan menghilang dengan cepat menghilang di lautan manusia tanpa jejak. Ternyata ini semua datang dari ingatan Xiao Yan. Betapa Xiao Yan merindukan pertumbuhan, dan sekarang dia tampaknya telah mencapai tingkatan sejauh ini. Xiao Yan pun terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang dia inginkan? Dalam umur panjang ini, semakin banyak yang Xiao Yan peroleh, semakin banyak pula yang hilang. Dalam waktu yang terlewatkan ini, tidak ada yang bisa merubah cerita dahulu, dan semuanya pasti akan mencapai akhir. Xiao San sang ayah bersama kedua kakak Xiao yang juga terlihat sedang memarahi Narayanran. Sementara itu muncul juga sosok yang hampir terlupakan dalam benak Xiao Yan, yaitu Yafei. Ada terlalu banyak kenangan, dan sepertinya aku benar-benar melupakan banyak di antaranya secara gak sadar, ucap Xiao Yan sambil tersenyum kecut. Ketika ingatannya berantakan. Tuan, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya seseorang. Tepat ketika Xiao Yan sedang melihat sekeliling dan jatuh ke dalam ingatan yang tersisa, seorang anak yang berusia 5 tahun tiba-tiba muncul di depannya. Penampilan anak itu cukup berisi, dengan pipi merah, serta mulutnya yang masih menjilat manisan, dan bocah itu memandang Xiao Yan dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan pun berjongkok untuk memperhatikan bocah imut itu, mengulurkan tangannya, dan menyentuh kepala bocah itu sambil tersenyum. Tuan, apakah Tuan rindu kampung halaman? Kalau begitu, kenapa Tuan tidak pulang saja? Tanya bocah itu dengan bingung, dan matanya penuh dengan kepolosan. Ah, kau benar, aku akan kembali lihat-lihat, ucap Xiao Yan sambil tersenyum, dan bocah itu pun mengangguk dengan patuh, dan segera panggilan lembut datang dari belakang. Chun cepatlah kembali, ucap seseorang yang tampaknya ibu dari si bocah itu. Kemudian ibu si bocah itu menghampirinya dan memangku si bocah. Lalu dia memandang aneh kepada Xiao Yan, sehingga akhirnya membawa bocah kecil itu pergi. Bukankah ibu sudah bilang, jangan bicara sembarangan dengan orang asing? Jika kamu gak patuh, ibu gak akan memberikanmu manisan lagi, ucap ibu itu. Dan si bocah itu pun menjawabnya dengan anggukan kepala.
Namun ketika melihat pemandangan ini, Xiao Yan masih tersenyum karena dia bisa lihat kedamaian dan kenyamanan di sekelilingnya. Di dunia sensi ada banyak sekali bintang seperti ini, dan ada juga keluarga biasa yang gak terhitung jumlahnya seperti ini. Arti dari kultivasi yang sebenarnya masih untuk melindungi, tetapi itu tidak lagi hanya melindungi kerabat atau pasangan saja, namun itu untuk melindungi semua makhluk hidup dimanapun. Pada saat ini mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan aura kuno keluar dari tubuhnya. Bahkan ada cahaya keemasan di matanya, dan kekuatan keabadian yang berada di samping jantungnya pun kini masuk ke dalam. Melindungi adalah kehendak abadiku, gumam Xiao Yan di dalam hatinya. Dengan penggabungan kekuatan keabadian ini, Xiao Yan berubah menjadi emas, dan pada saat yang sama, kekuatan keabadian di sekitarnya pun melonjak dari kehampaan dan mengalir ke dalam jantung Xiao Yan. Sosok Xiao Yan yang tengah duduk bersila memancarkan aura yang mendominasi. Dengan auranya yang mengalami perubahan ini, tampaknya mampu mengguncang bumi, sampai-sampai di sekitarnya terasa berada di zaman kuno. Rana Kaisar Keabadian tiba seperti yang dijanjikan. Pada saat yang sama, Xiao Yan merasakan roh dunia yang awalnya ilusi baginya. Meskipun Ratu Dunia Sensi dan Ratu Dunia Xuanyin telah membicarakannya sepanjang waktu, Xiao yang merasakan keberadaan roh dunia ini, namun pada saat menerobos keabadian bumi, Xiao Yan akhirnya merasakan keberadaan ini. Akan tetapi, keberadaan semacam ini gak dapat ditampilkan dengan jelas jika hanya menggunakan esensi kekuatan dan vitalitas keabadian. Itu karena roh dunia ini diintegrasikan ke dalam kehendak dan jiwa Xiao Yan, sehingga keberadaan tersebut dapat dirasakan dengan jelas. Keabadian bumi yang selalu membuat Xiao Yan penasaran akhirnya terungkap. Meskipun Xiao Yan memiliki tiruan tubuh abadi, itu tidak memiliki keinginan untuk menjadi keabadian. Tubuh dewa asli yang ada di tangan Xiao Yan lebih seperti boneka untuk membantunya bertarung. Namun sebelum Xiao Yan benar-benar memahami kehendak keabadian, tubuh dewa aslinya tidak akan bisa mengarahkan kekuatan yang sebenarnya. Dalam pertempuran, kebanyakan dari setiap orang akan menggunakan kekuatan keabadian untuk dihancurkan. Penggunaan kekuatan keabadian ini mungkin bukan yang diketahui Xiao Yan sebelumnya. Itu karena kekuatan keabadian berbeda dengan vitalitas. Kekuatan semacam ini mengandung aturan langit dan bumi, oleh karena itu, auranya sangat kuat. Ketika merasakan kekuatan keabadian yang ada di jantungnya, meskipun Xiao Yan menggunakan kekuatan itu sebelumnya, Xiao Yan hanya menggunakan tubuh tiruan untuk menggunakannya, dan itu masih terasa aneh. Tapi ketika Xiao Yan memiliki kekuatan tersebut, dia dapat merasakan kekuatan itu untuk menjadi dirinya sendiri. Ternyata yang dibutuhkan untuk menuju keabadian adalah roh dunia. Tapi memang benar, karena vitalitas dapat diperebutkan atau dapat diperoleh dengan kekayaan langit dan bumi, gumam Xiao Yan di dalam hatinya. Energi dunia ini adalah ilusi, dan Xiao Yan gak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Jadi mengenai masalah kultivasi, Xiao Yan harus meminta nasihat sang ratu. Namun Xiao Yan tidak terlihat cemas, dan dia berencana untuk memanfaatkan istana dewa pemburu. Hanya saja tubuh fisik Xiao Yan tidak bergerak dan dia menggunakan tubuh Su Hao untuk melaksanakan rencananya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.